Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng dengan saya Mang Dayun. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sekantor dengan Suanggi. Kisah ini ditulis oleh akun Facebook bernama Uamia. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Wajahku berbinar, sedangkan mata Tuan Kenar membulat. Tak menyangka, wanita desa itu begitu polos berujar. Mereka tertawa cekikikan. Doyan bicara asmara. Maklum, mereka jarang menonton sinetron karena listrik belum ada di desa ini. Berkumpul dan bercanda di satu titik menjadi kebiasaan. Sebenarnya, harus beginilah kehidupan sosial manusia. Adanya kedekatan fisik dan spirit yang jarang ada pada masyarakat urban. Makasih buat suguhan kalian. Kami pamit dulu. Aku bangkit dan memperbaiki celana yang sedari tadi kaku terlipat. Perjalanan pulang terasa lebih cepat dari berangkat. Kami melewati lereng bukit yang hijau, di mana banyak elang terbang mengikuti kecepatan mobil. Kita singgah makan dulu, tawar Tuan Kenar. Aku tak mendengar ucapannya karena angin menyisik masuk melalui kaca yang diturunkan terbuka. Lalu sesuatu yang hangat menyentuh punggung tanganku. Pria di sampingku menggenggam erat jemari ini. Diri ini berdebar. Kupandangi wajah tegas yang tengah menatapku dengan bias damai. Sejenak mengulum senyum, ia kembali fokus menyetir. Apa yang ada di otak pria ini? Seharusnya ia sadar telah berlaku tak sopan. Menggenggam jemariku tanpa izin, layaknya aku marah. Ataukah begitu cara pria berkelas memberi perhatian? Baiklah, kita singgah makan karena aku tak sempat sarapan tadi pagi. Jawabku setelah sekian menit. Aku masih menatap kedua tangan kami yang bertaut. Berani sekali Kenar menyetir dengan satu tangan, padahal kan itu berbahaya. Restoran ini tidaklah ramai. Kami duduk di bagian tengah setelah memesan menu. Ponselku bergetar. Pesan WhatsApp masuk dan nama Pak Gary tertera di layar. Curiga. Mungkin saja dia khawatir pada anaknya yang jadi supir dadakan hari ini. Selamat sore Karina. Mohon kau dan Kenar langsung ke rumah sakit sekarang. Segera kami ke sana, Pak. Tapi ada apa sebenarnya? Aku mengetik dengan penuh tanda tanya. Semua karyawan ada di sini. Tadi Yulita kerasukan dan muntah darah di kantor. Jadi kami membawanya ke rumah sakit. Tanganku bergetar hebat, menyadari arti penglihatan tadi pagi. Pertanda buruk kadang memberi isyarat, namun manusia tidak mampu mencernanya. Oh Tuhan, semoga Lita cepat sembuh. Pak, bagaimana kondisi terkini Lita? Apakah membaik? Kukirim chat berikutnya. Karena beberapa detik belum ada balasan, segera ku ceritakan kejadian ini pada Kenar. Tidak butuh waktu lama, ia langsung menelepon ayahnya. Apa? Sudah meninggal? Seru Tuan Kenar. Suaranya bergetir. Ia menutup telepon kemudian menatapku penuh kesedihan. Air mataku menganak pinak, lalu ketumbukan kening pada meja. Secepat itukah jika memang ulah Suanggi? Bagaimana denganku? Aku pun sering diteror. Apakah aku akan bernasib sama? Menjadi target selanjutnya? Lita telah mendahului kita. Ia meninggal.
ucap Kenar bersamaan dengan meraih kunci mobil. Kuatkan hatimu Karina, ucapnya lagi, melihat wajahku begitu sembab. Kami pergi setelah membayar bil dan tidak mencicipi sama sekali. Feli menyerang Lita. Itulah yang sedari tadi bergolak di benakku. Wajahku menegang, membayangkan semuanya. Lita adalah teman terbaik di kantor. Ia selalu perhatian pada siapa saja. Bagaimana aku bisa nyaman tanpa gadis mungil itu? Layaknya saudara bagiku, aku tak berani melawan teror sendirian. Sementara itu, di luar ruang UGD rumah sakit, ramai sekali yang menunggu jenazah Lita. Ada keluarga, kerabat, dan rekan kerja. Kami saling berpelukan di sana, menangis jadi-jadinya. Siapa yang tak hancur hati saat ada teman baik bernasib senasini? Lita bahkan tak pernah mengukir sakit hati pada semua rekan. Dia tidak pantas mati dengan cara seperti ini. Kini aku geram. Mataku terasa panas dan ubun-ubun serasa meletus, menyemburkan lahar. Ku cari Feli di kerumunan orang. Di mana manusia iblis itu? Dia harus menjawab semua ini dengan cara jitu, bukan dengan teror jahanam. Teror yang selama ini membuatku muak. Ku tarik puncak kerah Feli tanpa pikir panjang. Ia hampir saja ambruk. Mataku menatapnya nanar. Ketakutanku yang dulu kini berubah menjadi kegarangan yang teramat sangat. Kau ini siapa sebenarnya? Pegiku keras membuat semua mata tertuju pada kami. Katakan, kenapa kau melakukan semua teror ini? Teriakku sengit tepat di depan wajah pucatnya. Feli diam dan awalnya pasrah. Namun kemudian ia membuka suara tangis panjang, melolong lirih, mengerikan. Beberapa teman melerai kami. Sebagian justru terlihat mengangguk, membenarkan tudinganku. Melihat hal ini, Kenar menarik lenganku. Ia membawa aku menjauh dari kerumunan belayat, tepatnya di samping kanan gedung rumah sakit. Kendalikan dirimu, Karina. Matanya menyorot tegas. Tahu apa kau tenang, Feli? Emosiku kembali meluap. Sejenak lupakan status majikan dan bawahan yang merentangi. Aku tersakiti. Lebih daripadamu, Karina. Ibuku mati dengan cara yang sama, tapi aku bisa menerimanya dengan hati yang luas. Kali ini pernyataan Kenar justru membuatku terenyah. Katakan padaku, Feli itu Suwangi, iya kan? Ucapku lurus masih menahan gerak. Tak berkedip aku menatap bibirnya, menunggu jawaban. Jika itu benar, aku mau buat apa? Aku mengepal tangan kanan. Kau bisa melakukan sesuatu jika kau mau. Kita tak mungkin membunuhnya, Karina. Kali ini suara Kenar melemah. Tapi kau bisa memecat dia. Tercekat tenggorokanku pasca mengucapkan ini. Secara langsung sudah memerintah majikanku sendiri. Kau bukan lagi gadis pendiam ataupun humor yang ku kenal barusan. Kau berubah dalam sehari. Kau pemarah. Kau tak bisa mengendalikan dirimu, Karina. Ucapnya ketus. Kenar pergi meninggalkanku dengan wajah kesal. Ia kembali ke kerumunan pelayat yang menanti jenazah Lita. Punggung tegap itu menghilang, membelok ke arah UGD. Sungguh, perasaanku hancur. Untuk itu aku duduk bersandar pada kursi semen yang dicor di bawah sebatang pohon. Masih dalam area rumah sakit, 20 tahun hidup di dunia. Baru kali ini aku meluap dalam kemarahan. Buruknya terjadi di depan majikanku, tuan muda yang kugagumi. Aku merasa bodoh. Lebih bodoh dari Suwangi manapun yang elegan di siang hari, busuk di malam hari. Suwangi bersembunyi
di balik topeng profesi yang hebat. Padahal cuma iblis pelap darah. Sekarang, apakah harapanku? Kehilangan rasa yang baru bersemi. Mungkin juga akan kehilangan pekerjaan. Aku bangkit. Berjalan gondai ke jalanan umum dan menunggu taksi. Pulang ke rumah akan membantu mengusir kecamuk dalam pikiranku. Aku butuh menyendiri dan mengikhlaskan kepergian Yulita sebelum penguburan esok hari. Mengapa kau permalukanku di depan banyak pelayat? Ujar seseorang. Ia menggapai pundakku dengan tangannya. Jemarinya sangat dingin. Terasa menjalar membelukkan sarafku. Aku menoleh dan langsung mengempas tangan itu. Feli? Ucapku terkejut. Kupandangi trotoar tempat aku berdiri. Sunyi. Tidak banyak kendaraan ataupun berjalan kaki yang melintas. Tentu, aku merasa gugup. Sendirian dengan wanita setengah setan. Beri aku jawaban. Kenapa kau mempermalukanku di hadapan banyak orang? Feli mengulangi. Aku teringat ucapan Kenar. Oleh sebab itu, ku kendalikan diri sebisa mungkin. Namun jika Feli berubah wujud di hadapanku, maka aku terpaksa harus membuatnya bonyok. Mataku terfokus pada sebongkah batu yang tergeletak di tepi jalan. Kau memang pantas dipermalukan, Felicitas. Aku menantangnya. Feli membelalak. Semburat kemarahan memenuhi wajah iblis itu. Aku beralih pada bongkahan batu tadi. Jika berani dia menerorku, maka bagus sikat akan dimulai. Apa maksudmu? Kali ini nada Feli mengecil, namun melengking. Lengkingan yang sering kudengar hampir di setiap teror. Karena kau adalah Suang. Ucapanku terhenti oleh bunyi klakson sebuah mobil yang mendadak menepi. Cepatlah, aku menjemputmu. Seru Kia dari balik kaca mobilnya. Aku memang menelpon Kia, memberitahu kalau aku pulang terlambat hari ini. Namun tak meminta jemputan. Adikku telah terbiasa berperan sebagai pengganti ayah bagiku. Ia akan selalu khawatir. Aku berjalan meninggalkan Feli. Sempat ku dengar ucapannya menggema di balik punggungku. Karena kau adalah yang selanjutnya. Mobil Kia baru memasuki perkarangan rumah ketika gawaiku bergetar dalam jelly bag yang menyilangi pundakku. Kubiarkan benda pipi itu terus meronta sampai aku memasuki rumah dan mendarat sempurna di sofa ruang tamu. Nomor baru tertera di desktop layar. 4 kali panggilan tak terjawab. Pada panggilan kelima, aku menyentuh ikon berwarna hijau. Selamat malam. Maaf, ini siapa ya? Ucapku sambil menyempurnakan letak kepala di sandaran sofa. Ini Kenar. Suara dari seseorang sana terdengar cemas. Kau di mana sekarang? Ucapnya lagi. Aku sudah di rumah. Baiklah. Maafkan tadi aku meninggalkanmu. Aku pikir kau perlu menenangkan diri. Ya, setidaknya meredam amarahmu itu. Enggak, Kenar. Seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Aku tak pantas berlaku seperti itu. Hanya karena tak tahan memberi Feli pelajaran. Menuduh tanpa bukti hanya akan membahayakan diri sendiri. Jangan diulangi, Karina. Ucap Kenar pelan. Baiklah Tuan. Balasku datar. Sebenarnya masih ada geram yang tersimpan untuk Feli. Namun, anjuran Tuan Kenar ada baiknya. Ia lebih terbelajar dan sudah tentu berpikir luas. Satu lagi Karina, jangan menyebutku Tuan. Itu berlebihan. Aku ingin semua karyawan menjadi saudara bagiku. Telepon putus.
Entah karena jaringan atau sengaja ia tutup. Kenner telah mengatakan hal ini 2 kali. Jangan menyebutnya Tuan. Padahal itulah kenyataannya. Tidakkah ia berpikir, bagaimana sungkannya karyawan saat menyebut langsung nama si majikan? Tubuh ini benar-benar lelah. Ingin terus merubahkan diri di sofa. Namun keringatnya melekat sepanjang hari membuat gerah. Aku bangkit dengan kepayahan, berjalan menuju kamar. Setelah mengganti pakaian dengan bed towel, aku melangkah menuju kamar mandi, sembari memijat pelipis dengan satu tangan. Aku membuka pintu kamar mandi. Dalam kondisi tak siap, hampir saja aku roboh. Betapa tidak, lantai kamar mandi dipenuhi binatang melata, ular, kadal, dan biawak saling tumbang tindih. Kututup pintu kamar mandi, kemudian memejamkan mata untuk mengambil keseimbangan tubuh. Gontai, aku berjalan menuju Nekas. Meraih gawai dan membuka pesan yang dikirim oleh seorang kakek beberapa hari lalu. Sang kakek adalah budayawan terkemuka di kota ini. Ia tahu seluk-beluk Swangi dan cara melawannya. Hanya karena terlalu sibuk, aku jadi tak sempat membaca pesan darinya. Setelah Mami isi teks singkat itu, aku segera ke dapur. Ada berbagai toples bumbu di sana. Aku menilik satu persatu. Akhirnya menemukan 2 jenis bubuk berwarna putih. Mencampur kedua bahan itu dengan rasio yang seimbang, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Aku melesat lagi ke kamar mandi. Sangat berharap agar semua binatang tadi masih ada. Kutolak pintu dengan perasaan was-was. Benar saja, binatang-binatang itu makin bertambah besar, juga berjumlah banyak. Ular dan kadal merayapi dinding kamar mandi, berlomba mencapai plafon, sementara biawak merayap keluar, menggapai ambang pintu, tepat di depan kakiku. Aku merogoh campuran bubuk tadi dalam plastik, menabur ke arah hewan-hewan tersebut, melempar ramuan itu ke dinding, lantai, dan semua bagian kamar mandi. Berbagai hewan itu berhenti bergerak. Yang merayap pada dinding langsung jatuh tak berdaya. Mereka mengejur. Aku kulempar lagi serbuk yang tersisa. Semua hewan itu memerah, terbakar oleh panasnya campuran garam dan kapur sirih. Kemudian hilang lenyap tak tersisa. Aku tersenyum puas. Keletihanku menguap seketika. Eksperimen ini berhasil. Penuh energi, aku kembali lagi ke dapur, menuju laci bumbu. Sudah malam, tapi kau masih seperti setrika rusa. Celoteh Kia yang tengah menggoreng telur. Dahinya mengernyit. Ia terus mengomel walau tak aku tanggapi. Kedua bumbu kering itu, kucampur lagi, jadi satu. Kali ini dalam takaran yang lebih banyak. Cukup untuk dibawa kemana-mana. Praktis, kumasukkan ramuan itu ke dalam botol. Senyumku mengembang lebar, netraku memicing. Bengis. Feli, lihat saja, kita akan bertarung. Keesokan harinya, hujan menghantam bumi, membuat pagi terlihat seperti sore. Mengguyur deras tenda kedukaan di sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang berpakaian hitam. Mereka datang untuk melayat, sekalian mengikuti pengebumian Lita. Beberapa kaum adam tampak penggulung ujung celana, sedang kaum Hawa menarik dress agak ke atas, sebab derai hujan membuat halaman becek. Pun tidak bisa mendengar arahan dari keluarga jenazah, walau menggunakan mikrofon. Untuk terakhir kalinya, satu persatu kami menengok mayat Lita yang sudah berada dalam peti berpenutup kaca. Tembus pandang, banyak orang harus geleng kepala karena melihat tubuh mayat yang menghitam. Mulai dari wajah, leher dan jemari yang nampak semakin legam. Ciri yang familiar untuk korban kebengisan Swangi. Akhirnya tiba juga pada acara penguburan, di mana pelayat beriringan menggunakan kendaraan masing-masing menuju tempat pemakaman umum terdekat. Mayat yang digusung oleh ambulans tiba lebih dahulu, kemudian disegerakan penurunan jenazah ke liang lahat karena hujan telah benar-benar reda.
memakan waktu hingga 1 jam untuk membumikan mayat almarhum Yulita. Lalu, komplek penguburan itu mendadak sepi lagi setelah rombongan pelayat pergi. Aku belum meninggalkan area TPU, melainkan bersembunyi di balik pohon kamboja yang banyak ditanam di lokasi tersebut. Seharusnya sudah beranjak, namun gelagat Feli mencurigakan. Ia tampak mendekati makam Yulita. Sesekali ia mengawasi keadaan dengan menengok ke sana kemari. Feli berjongkok tepat di depan kubur dan meraup sesuatu, memasukkannya ke dalam plastik hitam. Ah, sial. Apa itu? Aku mendongak, mengarahkan pandang untuk melihat gamblang benda yang diambilnya. Tanah. Dia mengambil tanah dari pinggiran makam Lita. Meraup dengan jemari lalu bangun berdiri setelah pura-pura mengusap batu nisan. Dasar iblis. Aku mencaci tindakan terselubung Felicitas. Hei, detektif cantik tak boleh maki, bisik seseorang, membuatku kaget. Tanpa pikir panjang, kulayangkan bogem mentah tepat di kening orang itu. Kenar? Heranku, separuh menyesal telah melabrak bosku. Aku meniup kepalan, tangan yang terasa sakit setelah meninju dahi yang keras. Kenar mengusap dahinya yang kini memerah, bonyok. Salahmu, mengapa mengokoriku? Aku membela diri. Kenar tak menjawab tetapi meletakkan telunjuknya di depan bibirku. Menyadari Feli menuju kemari, pria tampan ini segera membawa tubuhku dalam dekapan, menyusup di antara dada, bidangnya kemudian bersama meringkuk pada semak tumbuhan putri malu. Sampai Feli berlalu pergi. Tak lama kemudian, terdengar deru motor meninggalkan TPU. Ujarku lega. Aku menengadah ke atas, menghirup udara sebanyak mungkin. 5 menit bertautan dengan Kenar membuat hidungku sesak oleh Eudeu Fregan, wewangian khas majikanku itu. Siapa yang kau buntuti, aku atau Feli? Tanyaku pada Kenar. Seraya mundur memberi jarak, mataku membelalak menatapnya. Pria di hadapanku masih tak menjawab. Kedua tangannya diselipkan di balik saku. Ia membuang nafas halus, kemudian menatapku lekat. Jangan belalakkan matamu padaku. Ia menggigit ujung bibir. Kenapa? Ucapku, merasa tak enakan. Gelisah saja. Kalau mataku serupa monster yang menakutkan. Kau begitu manis saat melotot, dan aku suka. Apa? Kini mataku semakin membelalak. Kenar berdegup kencang, nafasnya memburu. Aku berjalan cepat meninggalkannya. Kesal memang. Hanya orang gila yang bisa bercanda di area pekuburan. Apalagi usai kematian sahabatnya. Kenar Rajo berlari kecil, mengejarku, menarik sebelah tanganku hingga aku berbalik badan, berhadapan-hadapan dengannya. Semburat merah jambu meronai wajahku. Mulai besok, kita berdua akan menjadi satu tim. Wajah Kenar berseri, netranya membulat. Iris coklat matanya berkilau indah di bawah sinar mentari yang baru saja mengalahkan mendung. Benar-benar tampan, sekalipun dengan desta yang memar. Tim apa? Tanyaku penuh harap, berusaha menahan senyum. Tim detektif. Maksudmu? Lagi, aku membelalak. Ia tergegah, menatapku gemas, kemudian mendekatkan wajahnya ke wajahku. Wah, jantungku meracau, berdenyut tak karuan. Kita akan berkoordinasi, mengawasi pergerakan Feli, lantas menyingkap jati dirinya. Bisiknya lembut. Idemu bagus, aku setuju. Ucapku dengan mata memicing. Kami berjabat tangan, menyetujui kongsi, disaksikan oleh ribuan kubur. Tulat hari. Hai,
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Om Roni yang sedang mencuci mobil di halaman kantor terpaksa setengah berteriak. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan. Sapa balik beberapa karyawan sedang sibuk mengepak cindera mata yang dipesan oleh sebuah wedding organizer. Aku yang sementara merapikan tumpukan tenunan terpaksa mengangkat dagu. Sekilas menatap kedatangan kedua dasan, Pak Gary dan Kenar. Mereka terus tersenyum segar, berbagi aura positif kepada para karyawan. Mata semua karyawan tertuju pada seorang wanita pendek, gendut, berkulit hitam, rambut keriting yang melangkah berdampingan dengan kedua pria itu. Cara wanita itu berjalan sangat launi, setengah melompat-lompat, sehingga lipatan lemak di perutnya bergetar. Dia adalah kasir baru, pengganti Lita. Namanya, aku belum tahu. Pak Gary menjelaskan segala sesuatu padanya, mengenai harga setiap barang hingga diajari cara menggunakan mesin edisi. Sesekali pria tua itu melirik jam yang melingkar di tangannya. Saat rapat. Sudah beliau beritahukan kalau hari ini adalah jadwal keberangkatannya ke Jakarta. Setelah itu mengurus rekomendasi untuk dilanjut berobat di Singapura. Ia memanggil Om Roni untuk mengantarnya ke bandara dan berpamitan pada kami semua. Semoga cepat sehat, Pak. Ucapku saat bersalaman. Ia mengangguk kemudian menepuk bahuku. Tetap semangat bekerja ya. Pasti, Pak, pasti. Terima kasih. Pria tua itu memasuki mobil. Setelah Om Roni memasukkan kopernya ke bagasi, kami menatap kepergian Pak Gary sampai mobil itu menghilang di ujung jalan. Semua kembali pada rutinitas kecuali aku yang masih berdiri, menatap jalanan. Merasa aneh dengan burung gagak hitam yang terbang mengikuti mobil Pak Gary. Berteriak-teriak garang di udara, layaknya mengincar mangsa. Sayangnya, cuma aku yang melihat. Yah, aku memang sering melihat hal-hal gaib sejak kecil. Termasuk banyak pertanda aneh sebelum ajal menjemput kedua orang tuaku yang tewas dalam kecelakaan maut. Jika saja mengerti maksud alam, mungkin aku bisa mencegah kepergian mereka. Maksudku, agar mereka tetap hidup. Sekarang pertanda ini muncul lagi, tapi pada Pak Gary. Hai, aku Helga. Sapa si kasir baru. Ia mengelurkan jemarinya yang gemuk-gemuk padaku, menyengir lebar, memamerkan deretan gigi kekuningan dan gusi yang gelap. Aku Karina, jawabku cepat, menyambut jemarinya. Tidak hanya bersalaman, ia juga meremas jemariku, hingga membuatku meringis. Hehehe. Tawanya cekikikan kemudian membetulkan letak kacamatanya. Kacamata setebal pantat botol. Aku menggaruk daguku yang tidak gatal, ketawa canggung. Kasir baru ini ternyata centil plus gokil. Semoga nyalinya tak mengisut saat diteror Suwangi. Sebuah etase kudorong agak menyandak tembok, mendapatkan posisi yang lebih tepat agar ruangan tampak meluas. Lantas aku mengelap setiap sisi kaca dengan penuh sukacita. Sesekali bersenandung riang. Teriak Helga yang baru saja kembali ke meja kasir. Ia memegang kedua pipi, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Aku bergerak cepat, mendekatinya dan menemukan lagi teror jadul. Ada yang meliuk-liuk di dalam laci yang belum terbuka penuh. Helga lalu menarik laci hingga benar terbuka. Ya ampun, berbagai cacing segar menggeliat di dalam bidang sempit itu. Kulihat jemari Helga gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap wanita kembali itu. Ia terus membetulkan letak kacamatanya, mencoba membenarkan apa yang menggeliat di hadapannya. Lalu ia mencubit tangannya sendiri. Mimbikah atau nyata? Aku meraih wishbag yang melingkari pinggangku, mengeluarkan sebuah botol, membukanya, kemudian menabur cacing-cacing itu dengan serbuk berwarna putih. Persis dengan caraku menghadapi teror di kamar mandi tempo hari. Mereka menggeliat, memerah, melepuh,
kemudian lenyap. Yes, teriak kasir gendut itu. Ia memeluk erat hingga aku sulit bernapas. Aku membekap mulutnya dengan tasku, memelototi dia, menyuruh diam. Perempuan pendek itu lantas melepas rangkulannya, memainkan ujung rambutnya yang keriting kemudian kembali menyengir lebar. Ia merendahkan badan lalu duduk dengan sopan. Di saat yang bersamaan, terdengar teriakan Feli dari ruangannya. Suaranya merintih, sesekali melolong, membuat berdiri bulu kuduk kami yang mendengar. Apa yang terjadi pada wanita itu? Setelah saling tatap, beberapa karyawan pergi berdesakan di lorong, hendak menyambangi ruang manajer, termasuk aku dan Kenar. Mengingat kongsi yang telah kami buat, Kenar menahan karyawan lain untuk tidak meneruskan langkah, sehingga mereka kembali lagi bekerja. Ia berdua denganku menuju ruangan Feli. Kami berdiri di dalam ruangannya yang pengap, menatap dengan sesama walau Feli berusaha menyembunyikan wajahnya yang melepuh. Panas, panas, teriaknya lagi sambil mengipas wajah menggunakan kedua telapak tangan. Apa yang terjadi padamu? Ucap Kenar sembari mendekatinya. Feli tak menjawab, namun ia berlari cepat menuju toilet, mengunci dirinya di sana. 10 menit pula, masih saja wanita itu bersembunyi di bilik yang sempit. Aku dan Kenar saling pandang, bosan menunggu apalagi ruangan Feli beraroma tidak sedap. Seperti ada bau busuk yang hilang muncul. Ayo, ke ruanganku sekarang, ujar Kenar sembari menggapai lenganku. Aku mengikuti langkahnya yang panjang, melewati lorong-lorong. Setelah itu memasuki ruangan berpintu kaca dengan pelang bertuliskan Director Room. Kenar mengecilkan volume AC saat melihatku kedinginan memeluk tubuh sendiri. Ia rebah di kursi kebesaran dan mempersilahkanku untuk duduk di hadapannya. Adakah hasil deteksi muar ini? Tanya Kenar sambil memainkan alat tulis di sela jemarinya. Ada. Aku menceritakan kejadian yang menimpa Hilga, juga caraku mengantisipasi hingga berhasil. Mana ramuan itu? Pinta Kenar. Aku menyodorkan padanya sebuah botol berisi campuran kapur sirih dan garam. Ia membuka tutupnya, melihat ke dalam botol kemudian meletakkan hidung di atasnya, mencium aromanya. Aku merampas botol itu. Ramuan ini tak baik untuk diendus, ucapku ketus. Ia hanya terkekeh manis, memperbaiki posisi duduknya. Jadi, menaburkan ramuan ini pada subjek teror maka akan menyakiti Swangi itu, ujar Kenar menyimpulkan hasil eksperimenku. Tepat sekali. Tapi, ada hal yang belum kau ketahui, Karina. Aku melongo, menunggu kalimat selanjutnya. Saat Feli menghilang, biasanya ia sedang berubah diri, bisik Kenar dengan hati-hati. Hah? Kau membuntutinya? Kapan? Aku tidak mengekori dia. Lalu? Iya, terekam CCTV perusahaan. Semalam aku di sini mengecek rekaman beberapa bulan belakangan, ungkap Kenar dengan mimi serius. Ya ampun, seperti apakah ia menjelma? Tanyaku lagi. Lebih banyak menjadi kucing hitam, beberapa kali menjadi ular, tikus, dan burung gagak. Pernah juga yang menghilang, menguap tanpa jejak. Astaga. Aku menutup mulut, tak berkomentar lagi. Wanita itu ternyata lebih seram dari dugaanku. Tidak heran jika ia sering lenyap di saat jam kerja berlangsung. Aku menatap beku pada botol ramuan yang sejak tadi berdiri anggun di meja direktur. Iblis kaliber Feli tak cukup dilawan hanya dengan kapur dan garam. Sigap, aku memasukkan botol ramuan itu kembali ke dalam tas.
Masuk, seru Kenar. Lalu seseorang mendorong pintu. Benar saja, Feli yang mengambil setumpuk laporan melangkah masuk dengan elegan. Wajahnya sudah normal lagi. Secepat itu kah? Aku menatapnya bingung. Wanita itu memandangku remeh. Ia tersenyum picik dan mengangkat sebelah alis, mendeklarasikan bahwa dirinya belum terkalahkan. Kalian semakin akrab saja, ucap Feli kecut. Ia memperhatikan aku dan Kenar bergantian, seolah mencari sesuatu pada bingkai mata kami. Kenar membatuk kering, kemudian santai menyadarkan kepalanya di kursi putar itu. Jika kau lelah, kau bisa ambil cuti atau resign saja dari kantor ini. Aku tak pernah sakit ataupun capek, jadi berhentilah menyuruhku cuti. Dalih si wanita iblis. Kau tak bisa menuai sesuatu yang tidak kau tanam, Feli. Aku telah bekerja di sini jauh sebelum kau lahir, tuan muda. Anjing sekalipun tak akan melukai tuannya, apalagi merampas peran, ucap Kenar datar. Dialog saling debat di antara mereka membuatku terenyah. Lambat laun, secuil demi secuil rahasia mulai mencuat. Siapapun yang dengan gigih berjuang layak mendapatkannya, balas Feli lagi. Sadarlah, kau tak mungkin membawa angin dalam genggaman. Kau berhalusinasi, seloroh Kenar dengan tawa cekikikan. Wanita yang mengenakan blazer krim itu mendelik padaku kemudian membuang muka. Ia kembali berfokus pada Kenar, mendekati meja pria tampan itu, lantas bersuara lembut namun melengking. Aku belum berhenti dan takkan pernah sampai ku gapai inginku. Duel debat mereka belum mencapai ending, namun sudah sangat gerah. Ruangan ber-AC ini terasa lebih panas dari gurun Sahara. Kenar bangun berdiri, membetulkan dasi biru muda yang menggantung pada puncak kemejanya. Jika kau menganggap aku sama lemahnya dengan ayah dan ibuku, maka kau salah. Kubur saja ekspektasi gilamu itu. Wajah Kenar menegak. Feli kehabisan kata, tak mampu menjawab. Tumbukan laporan yang sedari tadi terapit pada ketiaknya, kini mendarat kasar di atas meja direktur. Wanita itu pergi berlalu usai, setengah membanting pintu. Sebegitunya ambisi Feli dalam perusahaan ini, berani berdebat dengan pewaris perusahaan. Ia lebih buruk dari apapun. Feli bahkan nekat menghabisi majikannya, menyingkirkan rekannya, merampas hak yang maha kuasa dengan mencabut nyawa sesama. Bajingan, umbatku kesal, membuat Kenar yang sedang terpaku menatap pintu beralih pandang padaku. Kau kenapa? Kenar datang mengusap bahuku, menyadarkan lamunanku. Tak menggubris, aku cuma mengacak poni rambut, merutuk diri, merasa sial saja. Mengapa aku bisa bekerja di tempat pesanan sini? Baiklah, aku harus melanjutkan kerja, ucapku sambil melangkah pergi. Sungguh sakit otakku membayangkan rumitnya pelik di kantor ini. Aku sudah memegang gagang pintu ketika Kenar menyentuh punggung tanganku, menahanku agar pintu tidak jadi kutarik. Tubuh kami berhimpit untuk kedua kalinya setelah kejadian di TPU kemarin. Apalagi, ujarku lemah. Sebisa mungkin kuatur nafas agar tak gugup. Karina, desisnya lirih. Ia mengacak rambut bagian belakang. Kami diam, tak bersuara, tak bergerak. Cuma sinar mata yang saling berkomunikasi, mengatakan bahwa rasa damai ada di sana. Oh, pergilah Karina. Aku belum siap mengungkapkan perasaanku.
Ucapnya serak sambil menengadah ke atas. Pintu dibuka oleh tangannya yang gekar dan aku berlari keluar dengan energi yang meluap-luap. Inikah kekuatan cinta? Baru saja aku lemah akibat mendengarkan perbatan sengit. Namun berangsur semangat hanya dengan saling tatap. Seolah transfer energi telah terjadi. Dari mana saja, Kak? Kasir gempal yang sedang mondar-mandir tak tenang itu menyambutku dengan pertanyaan. Dari toilet. Toilet apa toilet? Iya toilet. Masa tuh lalit? Bohong. Jujur? Ia cekikikan, menarik keluar lollipop dari mulutnya kemudian memasukkannya lagi untuk diisap. Asik juga berteman sama si Gembul. Semoga umurnya panjang. Mau ini, Kak? Ia menyodorkan sebatang lollipop dengan plastik bergambar stroberi. Tak suka. Suka apa aja, Kak? Cacing. Buah. Si Gembul terenyah, mencabut lollipop dari mulutnya, kemudian dilempar masuk ke dalam tempat sampah. Dia mulai membayangkan hewan yang tak berkaki yang sempat menerornya. Kini justru aku yang terkekeh. Kak, panggil si Gembul lagi. Ia meloncat-loncat sambil memegang perut bagian bawah. Ya, kenapa? Bisa antar aku ke toilet? Lorong sebelah kanan, lurus, belok kiri. Toiletnya terletak di sudut. Jawabku ketus. Ia masih terus meloncat dengan wajah memelas. Hayolah Kak Karinos Sokolatos, antar aku sekali ini aja. Pasalnya aku masih baru di sini. Luluh hatiku. Kasihan juga sama karyawan baru. Aku lantas memandu Alga bersama menuju toilet, melewati lorong-lorong panjang yang sempit. Apa yang terjadi di tempat ini pada zaman penjajahan Belanda? Pembantaian manusia di film kolonial terbesit dalam pikiranku. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.